Bab 316, Wei, kau berani sekali. Begitu mendengar laporan dari Kasim kepercayaannya, sang pangeran ketiga langsung tertegun di tempat. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Baru saja ia memutuskan untuk melarikan diri dari kota kuno Nandu, dan dalam sekejap, Wei telah muncul, seolah-olah datang hanya untuk mempermalukannya secara terang-terangan. Dia berani sekali, begitu sombong, begitu lancang. Apakah dia sudah tidak menganggapku ini sebagai pangeran lagi? Wajah pangeran ketiga memerah karena murka, kedua tangannya bergetar hebat. Tapi di balik kemarahannya, lebih besar lagi rasa takut dan panik yang menghantui hatinya. Ia benar-benar kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Bukan hanya dirinya yang terkejut. Wakil Ketua Yu yang baru saja selamat dari maut di kaki Gunung Hanshan setelah semalaman bersembunyi juga terdiam seperti patung. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah berhasil lolos dari lubang jarum, hanya berselang beberapa jam saja, ia kembali harus berhadapan dengan Wei. Sebenarnya, niatnya kembali ke sini bukan karena loyalitasnya yang tinggi, tapi karena semua orang kepercayaan pangeran ketiga telah tewas. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, bila ia pulang, bukan hanya tidak dihukum, tapi justru bisa menjadi orang penting bagi sang pangeran yang kini kehabisan tenaga inti. Itulah peluang emas baginya. Tapi siapa sangka, sebelum sempat mencicipi kesempatan itu, nasib buruk sudah lebih dulu menjemput. Meskipun ia seorang wakil pemimpin dari pasukan pembantai darah dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Wei di puncak ranah Wuling, bahkan kemampuan bertarungnya pun sedikit lebih tinggi dibandingkan ahli biasa. Namun, sekalipun diberi 100 nyali lagi, ia tidak akan berani menghadapi Wei secara langsung. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana sekelompok besar ahli tingkat 1 dilenyapkan oleh Wei tanpa ampun. Kepercayaan dirinya untuk melawan sudah benar-benar hancur, begitu juga dengan keberaniannya. Pangeran, bagaimana kalau kita kabur lewat pintu belakang? Bisiknya dengan suara pelan. Yang penting sekarang, selamat dulu. Soal harga diri bisa dibicarakan nanti. Brengsek! Siapa aku ini? Apakah aku, Pangeran Agung dari dinasti Agung Chu, harus takut pada Wei? Wajah pangeran ketiga seketika menjadi dingin, dan ia meledak dalam kemarahan. Kalau orang lain tahu aku lari, di mana letak kehormatanku? Bukankah aku akan jadi bahan tertawaan seluruh negeri? Ya ampun, Yang Mulia, ini bukan soal harga diri lagi. Nyawa jauh lebih penting. Wibawa bisa dipulihkan. Tapi kalau nyawa melayang, semuanya selesai. Wakil Ketua Yu berusaha membujuk, wajahnya memelas. Ia bahkan berusaha memikat dengan kata-kata manis. Yang Mulia adalah salah satu calon terkuat untuk menjadi putra mahkota dan kelak akan naik takhta menjadi kaisar. Bagaimana bisa menyamakan diri Anda dengan orang kasar seperti Wei? Kalau diibaratkan, Anda adalah batu giok yang tak ternilai harganya, sementara dia cuma sepotong porselen murahan. Bila saling bentrok, yang pecah pasti Anda. Melihat sang pangeran masih ragu, Wakil Ketua Yu terus memutar otak dan berusaha menyadarkannya. Meski di luar tampak meyakinkan, sebenarnya di dalam hati, sang pangeran sendiri tahu bahwa melawan Wei secara langsung adalah keputusan tolol. Lagi pula, semua petarung andalannya sudah tewas. Apa yang bisa ia andalkan sekarang? Baiklah, demi rakyat banyak, hamba akan merendahkan diri kali ini. Pangeran ketiga akhirnya menggertakkan gigi dan mengangguk. Wakil Ketua Yu dalam hati mencibir keras. Apa hubungannya ini dengan rakyat banyak? Munafik. Namun tentu saja di permukaan, ia berpura-pura terharu sampai nyaris menitikkan air mata. Yang Mulia sungguh bijaksana dan agung. Kalau begitu, mari cepat kita pergi. Jika kita lambat sedikit saja, bisa-bisa Wei benar-benar menerobos masuk. Baik. Ayo kita pergi sekarang juga keluar lewat pintu belakang. Belum sempat kalimatnya selesai. Lapor! Seorang pengawal berlari terburu-buru sambil berteriak, wajahnya pucat pasi.
Yang mulia, 3.000 murid cabang dari sekta Overlord telah mengepung seluruh kediaman istana kota ini. Bahkan beberapa tetua sekta Overlord ikut turun tangan. Kami benar-benar tidak bisa menerobos keluar. Semua jalan sudah diblokir. Kabar ini membuat seisi ruang studi langsung tercengang. Pangeran ketiga langsung duduk terhempas di atas kursi. Rencana manusia memang tidak pernah bisa mengalahkan kehendak langit. Wahai sekte bawang, mereka benar-benar berani. Giginya bergetar menahan amarah. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Wei Yi bisa seberani ini langsung menggerakkan seluruh cabang sekta Overlord begitu kembali ke kota. Ia tak habis pikir kenapa para tetua sekta Overlord mau menuruti perintah Wei Yi dan ikut-ikutan membuat kerusuhan. Dari mana keberanian mereka datang? Wei Yi, aku ingin tahu. Kau benar-benar berani melakukan apa terhadapku? Meski panik dan murka, pangeran ketiga bukanlah orang biasa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak pangeran yang berhasil bertahan dan unggul dari persaingan internal kerajaan. Ketika menyadari bahwa pelarian sudah mustahil, amarah di hatinya malah membakar keberanian. Tak mungkin dia benar-benar berani membunuhku. Sekta Overlord pun tak mungkin berani memulai perang dengan keluarga Kekaisaran Chu, bukan? Yang mulia, jangan gegabah. Wakil Ketua Yu buru-buru mencoba meredam emosi sang pangeran. Tapi jelas terlihat bahwa ia sendiri sudah ketakutan setengah mati. Dasar pengecut! Enyah kau dari hadapanku! Pangeran ketiga tak mau mendengarkan. Ia langsung menendang Wakil Ketua Yu hingga terjatuh. Lalu dengan suara lantang ia berteriak. Kumpulkan semua pasukan pengawal istana. Ikuti aku menemui bajingan yang berani menantangku itu. Siap. Komandan pasukan pengawal menjawab tegas. Berbeda dengan Wakil Ketua Yu, ia adalah prajurit sejati. Meskipun nyawanya dipertaruhkan, ia tetap akan mengikuti perintah. Dalam waktu singkat, 300 pengawal istana berhasil dikerahkan. Mereka semua mengenakan zirah besi, membawa pedang baja berkualitas tinggi. Aura pembunuh mereka sangat kuat. Jelas sekali, ini adalah pasukan elit terlatih. Berangkat! Dengan lambaian jubahnya, pangeran ketiga memimpin pasukannya menuju ke halaman depan. Dan di sanalah, Wei Yi telah berdiri. Di depan gerbang utama, dengan 100 lebih pengawal kerajaan yang sudah siaga penuh, berdirilah sosok itu berjubah panjang putih, tegap, dan gagah. Tak tampak sedikit pun luka di tubuhnya. Sebaliknya, energi dan semangatnya tampak berada di puncak. Tatapan tenangnya seperti gunung es datar, tapi menyimpan tekanan yang luar biasa. Pangeran ketiga bahkan sempat berpikir, apakah Wei Yi sudah menembus tingkat Wuwang? Tapi menurut laporan, Wei Yi belum menembus ranah itu. Namun, aura dan sikapnya sekarang sudah mendekati kelas seorang Wuzhong. Semua ini berkat pewarisan teknik bela diri seumur hidup dari Raja Alang Liu Zong yang telah diserapnya. Secara alami, Wei Yi kini memiliki wibawa dan aura seorang tokoh kelas atas. Bahkan jika dibandingkan dengan Wuwang sejati, ia tidak kalah mengesankan. Wei Yi, kau benar-benar berani! Suara pangeran ketiga menggema seperti petir, wajahnya dingin, nada suaranya tajam penuh ancaman. Kau membawa pasukan mengepung istanaku, bahkan masuk tanpa izin. Apa kau tahu ini termasuk kejahatan tingkat tinggi? Namun Wei Yi hanya tersenyum tipis. Aku datang untuk mengantarkan hadiah bagi yang mulia. Ucapnya santai. Setelah melihatnya, yang mulia akan mengerti segalanya. Sambil berkata demikian, Wei Yi bertepuk tangan pelan. Segera, para murid sekta Overlord di belakangnya bergerak dan membawa masuk satu persatu mayat. Begitu melihat jasad-jasad itu, seluruh orang yang hadir langsung berubah pucat. Suasana menjadi mencekam. Bab 317, menuntut penjelasan. Satu persatu jasad mulai diangkat dan dibawa masuk oleh para murid dari sekta Overlord.
Mereka semua adalah para mayat dari kelompok yang dipimpin oleh si kepala pelayan istana, Lu Gonggong. Karena ledakan besar yang terjadi sebelumnya, banyak dari jasad-jasad tersebut dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa bahkan tidak utuh, seperti jasad si Tua Sunflower, salah satu tokoh kuat dari pihak musuh. Yang tersisa dari tubuhnya hanya bagian atas, separuh tubuhnya lenyap dalam kobaran ledakan. Namun, mayat-mayat yang dibawa pulang oleh Wei ini, wajahnya masih dapat dikenali, meskipun mereka sudah tak bernyawa. Setidaknya, cukup untuk membuat orang bisa mengidentifikasi siapa mereka semasa hidup. Begitu jasad-jasad ini diperlihatkan di halaman depan istana, seluruh orang yang menyaksikannya serentak menarik napas panjang dengan ngeri. Beberapa yang tak kuat mentalnya langsung pucat pasi, bahkan ada yang tak mampu menahan rasa mual dan memuntahkan isi perutnya di tempat. Ada lebih dari 10 mayat berjejer rapi di tengah lapangan. Pemandangan ini sangat mencolok dan mengguncang hati. Terlebih karena setiap jasad menampakkan bekas luka yang mengerikan. Darah masih membekas seolah baru saja mengalir menyebabkan bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang melihatnya. Wajah sang pangeran ketiga tampak kelam, matanya memancarkan keterkejutan, kemarahan, dan ketakutan yang saling bertubrukan. Bagaimana tidak? Semua korban itu adalah orang-orang kepercayaannya. Mereka adalah tangan kanan dan tangan kiri yang selama ini ia andalkan. Dan kini, semuanya telah menjadi mayat dingin, terbujur kaku di hadapannya. Bahkan, Sunflower Laozu, seorang ahli bela diri tingkat Wuzong yang disegani dan dihormati dalam lingkup keluarga kekaisaran Dacu, bahkan sang pangeran sendiri harus menyapanya dengan hormat sebagai Laozu, kini mati dengan tubuh terpotong, hanya separuh yang tersisa. Melihat sisa jasad setengah badan itu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Bagaimana mungkin hatinya tidak ciut? Semangat dan keberanian yang baru saja dia kumpulkan sebelumnya, kini hancur berkeping-keping oleh cara Wei menunjukkan kekuatannya tanpa harus banyak bicara. Dengan gigi gemeretuk menahan emosi, pangeran ketiga akhirnya tak bisa menahan diri dan menggertakkan tanya. Wei, apa maksudmu dengan semua ini? Wei melangkah pelan ke depan, masih dengan senyum santai menghiasi wajahnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia menjawab dengan tenang. Maksudku? Bukankah Yang Mulia sudah tahu? Melihat Wei melangkah mendekat tanpa ragu, sang pangeran tak sadar mundur beberapa langkah. Pengawal pribadinya langsung melompat ke depan, mencabut pedang dan berdiri melindungi majikannya dengan penuh kewaspadaan. Dengan sorot mata tajam, pengawal itu membentak. Kurang ajar! Berani-beraninya kau bersikap tak sopan pada Yang Mulia. Wei menyipitkan mata, menatapnya dengan ekspresi tenang namun mengandung ancaman. Suaramu cukup keras, tapi sebaiknya jaga kebersihan mulut. Air liurmu nyiprat ke orang lain, itu tidak sopan. Katanya dengan nada tenang namun menyindir. Kau! Si pengawal makin marah, wajahnya memerah oleh emosi. Namun, pangeran ketiga tak peduli pada emosi bawahannya. Baginya, yang penting adalah mengetahui tujuan Wei datang ke sini. Maka ia pun kembali bertanya, nadanya lebih dingin. Bagaimana aku bisa tahu apa yang kau inginkan? Wei hanya mengangkat alis, tampak tak terburu-buru, dan menjawab. Orang-orang ini, bukankah mereka semua orangmu? Pangeran ketiga hendak menyangkal, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Ia tahu menyangkal adalah sia-sia. Lu Gonggong, saudara-saudaraku, bahkan Sunflower Laozu semua adalah orang-orang yang sejak awal berada di pihaknya. Hubungan itu sudah diketahui umum. Kalau begitu, bagus. Karena mereka semua telah bekerja sama mencoba membunuhku. Aku nyaris kehilangan nyawa. Jadi, hari ini aku datang menuntut penjelasan langsung darimu. Senyuman di wajah Wei perlahan memudar. Kedua matanya menyipit, dan dari tubuhnya memancar aura dingin yang tajam menusuk tulang. Baru saja ia menghabisi sekian banyak nyawa, sehingga seluruh tubuhnya masih dipenuhi hawa pembunuh.
Begitu tekanan itu dilepaskan, suasana di halaman pun seketika berubah menjadi mencekam, seperti medan perang penuh mayat. Udara mendadak jadi dingin menusuk, membuat banyak orang menggigil tanpa sadar. Pangeran ketiga mencoba tetap tenang, meskipun hatinya gemetar. Ia memaksakan diri membuka suara. "Maksudmu, semua ini kau yang membunuh?" Wei Yi tak menjawab. Ia hanya memandang tajam dan mengulang kata-katanya, satu demi satu. "Aku datang menuntut penjelasan dari Yang Mulia." Pengawal itu kembali melompat ke depan dan membentak dengan marah. "Kurang ajar! Kau!" Namun, sebelum kalimatnya selesai, mata Wei Yi menyala tajam, dan dengan suara menggelegar ia menghardik. "Minggir!" Satu kata, namun kekuatannya seperti petir menggelegar. Aura mengerikan langsung menghantam si pengawal hingga ia terdiam, seolah tenggorokannya tercekat. Wajahnya seketika memucat, namun ia tetap menggertakkan gigi, memegang pedang dengan kedua tangan, bersiap bertarung. "Mencari mati!" Tatapan Wei Yi langsung berubah dingin. Tanpa peringatan, ia langsung bergerak. Dengan tangan kanannya, ia membentuk jurus pedang, dan seketika menghantamkan serangan maut. Teknik yang digunakannya berasal dari kitab Sunflower, jurus pedang bunga matahari. Berbeda dengan teknik tubuh Sunflower Movement yang membutuhkan latihan pendamping untuk hasil maksimal, jurus pedang bunga matahari bisa digunakan langsung, apalagi dengan dukungan ki dari mantra api merah milik Wei Yi. Seketika, cahaya pedang berwarna merah menyala menyambar udara, mengiris dengan kekuatan luar biasa. Kecepatan serangannya begitu tinggi, seolah pedang surgawi sedang menebas dari langit. Aura pembunuh yang dilepaskan membuat sang pengawal panik. Terlambat untuk menyesal. Ia menggertakkan gigi, mengumpulkan semua ki dalam tubuh, lalu mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Namun, pedang ki merah itu menebas langsung membelah serangan balasan menjadi dua. Bahkan pedangnya sendiri terlepas dari genggaman. Boom! Ledakan keras mengguncang. Serangan itu menghantam dadanya dan melontarkannya ke belakang, menabrak sekelompok penjaga lain hingga mereka semua terhempas ke tanah. Situasi langsung kacau balau. Wei Yi, sebaliknya, tetap berdiri dengan tenang. "Wei Yi, jangan paksa aku bertindak!" Pangeran ketiga marah besar. Di hadapan orang banyak, pengawal utamanya dipermalukan begitu saja. Baginya, ini sama dengan ditampar di muka. "Suiing! Suiing! Suiing!" Terdengar deretan suara pedang ditarik dari sarungnya. Ratusan pengawal kerajaan langsung mengacungkan senjata ke arah Wei Yi, menatapnya penuh permusuhan. Namun, para murid sekte Overlord juga tidak tinggal diam. Tanpa menunggu perintah, mereka pun mengangkat senjata. Dalam hitungan detik, suasana menjadi penuh ketegangan. Kedua belah pihak saling berhadapan, hanya menunggu satu gerakan untuk pecah perang. Aura membunuh menyelimuti seluruh istana. "Pikirkan baik-baik, Yang Mulia," kata Wei Yi dengan suara dingin. "Dengan jumlah pasukanmu ini, kau tidak akan sanggup melawan kami. Bahkan tanpa mereka, aku sendirian saja bisa membuat semua pengawalmu lenyap. Kalau perang benar-benar pecah, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Ancaman itu diucapkan langsung dan tanpa basa-basi. Pangeran ketiga terdiam. Ia ingin membalas, namun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahkan dengan pasukan sebanyak ini pun, mereka tak bisa menandingi kekuatan dari lebih dari 1.000 murid sekte Overlord. Belum lagi, ada para tetua sekte yang ikut datang. Dan Wei Yi sendiri. Dia adalah ancaman nyata yang tak bisa diremehkan. Murid dan tetua sekte Overlord mungkin tak akan berani menyentuh darah bangsawan sekelas dirinya. Tapi Wei Yi, dia jelas tidak peduli. Melihat Wei Yi perlahan-lahan melangkah semakin dekat, pangeran ketiga hanya bisa mundur satu langkah demi langkah. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin mulai mengalir dari dahi dan punggung.
Wei brengsek! Kau terlalu lancang. Kau kira kerajaan ini tidak punya orang yang bisa mengalahkanmu? Tiba-tiba, sebuah suara berat dan bergema menggelegar dari kejauhan. Beberapa sosok melesat dari langit, terbang menuju istana dengan kecepatan tinggi. Bab 318, Raja Nandu. Paman Wang! Saat melihat beberapa sosok melesat cepat di langit dari kejauhan, khususnya pria parubaya yang terbang paling depan, wajah sang pangeran ketiga langsung berubah dari murka menjadi penuh sukacita. Seolah-olah seseorang yang tengah tenggelam tiba-tiba melihat seutas jerami penyelamat. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berteriak keras memohon pertolongan. Paman Wan, tolong aku! Cepat! Pria bernama Wei ini benar-benar gila! Dia ingin membunuhku! Tangkap dia cepat! Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan teriakannya, Pela Aka! Sebuah tamparan keras dari Wei langsung menghantam wajahnya. Tubuh pangeran ketiga pun terbang keluar bagai boneka yang terlempar, lalu Beraka! Menghantam rak kayu di kejauhan. Rak itu hancur seketika, dan tubuhnya ambruk di antara puing-puing. Pangeran ketiga seketika terdiam, wajahnya kosong, pikirannya kacau. Kata-kata yang hendak diteriakan pun lenyap begitu saja. Wei menatap sosok yang melayang itu dengan acuh tak acuh, lalu bergumam dingin. Berisik sekali! Sekejap, seluruh alun-alun sunyi senyap. Seolah-olah waktu berhenti. Mata semua orang yang hadir termasuk para murid sekta Overlord langsung menatap dengan mulut ternganga dan mata melotot. Meski mereka tahu bahwa senior mereka ini kuat, tak satu pun menyangka ia akan berani menampar pangeran kekaisaran langsung di depan umum. Berani menyerang pangeran tanpa aba-aba. Gila! Bahkan sang pangeran ketiga sendiri tidak menduganya, sehingga ia benar-benar tidak memiliki pertahanan apapun. Ia langsung terbang seperti kain lap, dan sampai sekarang masih belum sepenuhnya sadar akan apa yang baru saja terjadi. Para prajurit pengawal hanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tak seorang pun berani menjadi orang pertama yang bergerak. Semua terdiam. Namun, di langit, para tokoh kuat dari kerajaan yang baru tiba langsung berubah wajah menjadi murka. Terutama pria parubaya yang memimpin rombongan ekspresinya seketika menjadi sangat gelap. Tubuhnya melesat seperti anak panah, kecepatannya meningkat 2 kali lipat. Wei, kau benar-benar berani! Berani menampar seorang pangeran di depan umum! Teriak pria itu dengan suara mengguntur. Biadab dan tak tahu aturan! Hari ini, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran yang keras! Pria parubaya itu bukan orang sembarangan, dia adalah adik kandung dari kaisar yang berkuasa, dikenal dengan gelar Raja Selatan Kota Nanjong Fighting. Ia mengenakan jubah naga emas yang memancarkan aura kekuasaan dan keagungan. Sebagai penguasa sejati dari Kota Nan yang agung, dialah orang yang benar-benar memegang kendali atas wilayah ini. Sebelumnya, saat turnamen besar Jiangnan digelar, Jong Fighting memang tidak muncul. Bukan karena tidak akur dengan pangeran ketiga, justru sebaliknya dia sangat mendukungnya. Hanya saja, dia memilih tetap di belakang layar agar tidak merebut perhatian keponakannya. Kini, mendengar kabar bahwa Wei datang menyerbu kediaman sang pangeran, ia segera turun tangan sendiri. Wei, terima jurusku! Sebagai seorang ahli setingkat raja bela diri, Jong Fighting bukan hanya kuat, ia berada di puncak level tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya muncul di atas kepala semua orang. Energi tekanan yang luar biasa pun menyelimuti area itu. Tangannya mengayun turun menciptakan bayangan telapak raksasa bercahaya emas yang tampak sangat mengerikan. Aura kekuatan misterius tampak melintas di dalamnya. Beberapa tetua sekta Overlord segera hendak maju untuk melindungi Wei, namun tidak usah, para tetua. Cukup hadapi para pengikutnya. Wei berkata ringan sembari melayang naik menantang langsung. Tak hanya tidak mundur, dia malah maju menyambut serangan itu.
Untuk menghadapi musuh sekuat Zhong Fighting, Wei Yi tentu tidak menggunakan teknik pedang yang baru dipelajarinya. Sebaliknya, pedang Cheng Ying langsung muncul di tangannya. Dalam sekejap, inti pedang malam level 4 dikerahkan sepenuhnya. Satu tebasan pedang penuh kegelapan memotong udara, menggunakan salah satu jurus dari ilmu pedang malam. Walau bukan satu dari 4 jurus utama, kekuatannya tetap sangat mencengangkan. Memang benar, Wei Yi yang sekarang telah jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Dengan kultivasi puncak tingkat Wuling, tubuhnya dilindungi oleh ilmu tubuh baja emas tingkat 7 yang telah sempurna. Ditambah kekuatan teknik dan niat pedangnya yang makin matang, bahkan tanpa memanggil roh bela diri atau api roh, kekuatan tempurnya sudah setara dengan Raja Bela Diri. Dalam sekejap, tebasan pedangnya bertabrakan dengan telapak raksasa emas itu. Boom! Ledakan mengguncang udara. Serangan keduanya lenyap bersamaan. Wei Yi melayang turun kembali ke tanah, dan Zhong Fighting juga terdorong mundur ke belakang. Keduanya imbang. Tak satu pun meraih keunggulan. Tentu saja, Zhong Fighting belum mengeluarkan kekuatan penuhnya barusan. Namun hasil ini tetap membuatnya sangat terkejut. Ia tidak menyangka Wei Yi yang masih belum berusia 20 tahun ini memiliki kekuatan sehebat itu. Tak heran dia disebut jenius tiada banding di sekte Overlord. Usianya muda, tapi kekuatannya melampaui kebanyakan senior. Tapi, meski kau sehebat ini, lanjutnya dengan nada dingin. Hari ini kau tidak akan lolos dari tanganku begitu saja. Sambil berbicara, Zhong Fighting pun melepaskan seluruh kekuatannya. Aura Raja Bela Diri meledak sepenuhnya. Aliran energi di sekitarnya bahkan terlihat jelas oleh mata telanjang, bergemuruh dan mengusir siapapun di sekitarnya. Seluruh orang di alun-alun, termasuk pangeran ketiga, segera mundur menjauh karena tekanan yang terlalu kuat. Sementara itu, para pengikut Zhong Fighting kini berhadapan langsung dengan para tetua sekte Overlord. Kedua belah pihak saling menatap, tetapi belum ada yang bergerak. Keseimbangan rapuh itu masih bertahan. Kudengar Raja Selatan ini terkenal dengan keahlian tombaknya yang tiada duanya. Entahlah, mungkinkah hari ini aku bisa sedikit belajar? Kata Wei Yi sambil tersenyum ringan seolah bukan dia yang barusan menampar pangeran kekaisaran. Zhong Fighting menatapnya tajam, matanya makin gelap. Karena kau yang meminta, maka akan kuberi. Sudah lebih dari setahun tombakku ini tidak digunakan. Ia merentangkan tangan kanan, dan sebatang tombak peraka abu-abuan langsung muncul di genggamannya. Namanya Fei Fang Qiang. Hari ini, darahmu layak membasahi ujung tombaknya. Begitu tombak itu diarahkan, aura tajam nan mematikan langsung meledak keluar, disertai hawa pembunuh dingin yang membuat merinding. Dulu, Zhong Fighting juga adalah jenderal terkenal dari angkatan bersenjata kekaisaran. Nama besarnya tak kalah dari tokoh-tokoh seperti Du Sha, bahkan menurut banyak orang tombaknya jauh lebih unggul. Gelar tombak tanpa tanding bukan isapan jempol semata. Matilah! Teriak Zhong Fighting, tubuhnya melesat ke depan seperti kilat. Tombak peraknya menusuk cepat dan kejam, tanpa belas kasihan. Setiap tusukan diarahkan ke titik-titik vital Wei Yi, disertai dengan aura pembunuhan dan kekuatan pembinasaan yang luar biasa. Melihat ini, ekspresi Wei Yi sedikit berubah. Ia tak punya pilihan selain terus mundur menghindar. Namun, Zhong Fighting seperti bayangan yang melekat. Semakin Wei Yi mundur, serangan tombaknya justru semakin ganas dan cepat. Tekanan aura yang dia pancarkan makin lama makin menakutkan. Tak bisa terus begini. Harus kuhancurkan orangnya dulu. Tatapan Wei Yi mengeras, matanya menyala dengan cahaya dingin. Ia memutar pedangnya dengan cepat di atas pergelangan tangannya. Tubuhnya langsung melompat ke udara, dan pedangnya melengkung indah membentuk lingkaran cahaya. Aura pedang yang luar biasa pun langsung meledak. Karena saat itu juga, inti pedang malam dan inti pedang surya murni kembali bersatu. Bab 319, Cara Wei Yi.
Kekuatan gabungan dari inti pedang malam gelap dan inti pedang matahari murni benar-benar mengguncang langit dan bumi. Terlebih lagi, kedua intisari pedang ini baru saja ditingkatkan ke tingkat keempat LV4 oleh Wei. Ketika digabungkan, kekuatan yang dihasilkan melampaui apapun yang pernah ditunjukkannya sebelumnya. Tebasan pedangnya tiba-tiba meledak, seperti kilatan petir yang membelah langit malam cepat, mematikan, dan tak terelakkan. Bahkan Zhong Fighting, seorang ahli tombak yang berada di puncak tingkatan Raja Beladiri, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Raut wajahnya seketika berubah drastis. Tombak yang sudah ia siapkan dengan penuh tenaga pun tak sempat lagi dilancarkan secara sempurna. Ia terpaksa mempercepat serangannya agar bisa menahan serangan pedang mengerikan itu. Di satu sisi, ada kekuatan gabungan dari dua jenis pedang tingkat tinggi. Di sisi lain, ada jurus tombak rahasia yang telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh Zhong Fighting, sang penguasa South Capital. Kedua kekuatan dahsyat ini akhirnya bertabrakan boom. Dua pusaran energi saling bergesekan dan menciptakan sebuah jurang hitam di udara yang tampak seperti celah dimensi, membelah langit di antara mereka. Gelombang energi mengamuk ke segala arah, menyapu seperti badai pasang naik. Wei dan Zhong Fighting sama-sama terdorong mundur oleh hantaman kekuatan itu, tubuh mereka terhempas ke belakang secara refleks. Lalu, suara ledakan bertubi-tubi pun mengguncang langit malam Dewa RR. Dewa RRR. Ledakan energi menghantam seluruh area lapangan tempat pertarungan berlangsung. Semua orang yang mengelilingi tempat itu, baik prajurit maupun penonton, refleks terbelalak dan menarik napas dingin. Wajah mereka penuh ketakutan. Namun, baik Wei maupun Zhong Fighting belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Khususnya Zhong Fighting sebagai Raja South Capital, sekaligus pemimpin tertinggi di kota kuno ini, dia membawa reputasi dan harga diri yang tak bisa diganggu-gugat. Jika sampai tidak bisa mengalahkan seorang pemuda yang usianya bahkan belum separuh usianya, maka di mana harga dirinya akan diletakkan? Jika pertempuran ini hanya berakhir imbang, itu sudah merupakan kekalahan baginya. Dengan wajah mengeras, Zhong Fighting menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatan. Tombak terbang naga Phoenix! Dengan satu teriakan yang menggetarkan dada, aura kekuatan memancar dari tubuhnya. Ia tak lagi menyimpan kekuatan. Bahkan roh beladirinya, Wuhan, ia keluarkan sepenuhnya. Tombak panjang perak di tangannya seketika bersinar terang. Dalam cahaya itu, seekor Phoenix perak meledak keluar dari tombak tersebut. Makhluk itu membesar dalam sekejap, menjadi sebesar rumah, mengepakkan sayapnya yang menciptakan pusaran angin kelabu mematikan di sekelilingnya. Aura menakutkan menyelimuti seluruh medan. Namun itu belum selesai, tombak panjang di tangan Zhong Fighting juga ikut terbang, menyatu dengan Phoenix perak itu, menciptakan satu serangan mematikan yang kekuatannya meningkat berkali lipat. Melihat serangan sehebat itu datang, Wei Yi tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Dia harus mengakui, kekuatan Zhong Fighting memang luar biasa. Sebagai anggota langsung keluarga kekaisaran, teknik bela diri yang ia kuasai jauh melampaui rata-rata prajurit. Baik jurus tombak sebelumnya maupun tombak terbang naga Phoenix yang digunakan sekarang, jelas bukan jurus yang bisa dipelajari oleh sembarang orang. Namun Wei tidak panik. Ia menarik napas dalam dan roh beladiriku, keluar! Seketika itu juga, roh beladiri kunonya muncul dan menyelimuti tubuhnya dengan aura merah membara. Walaupun dirinya masih berada di tingkat lingu, kekuatan dari roh beladiri membuatnya mampu menyamai bahkan menandingi kekuatan dari Raja Beladiri. Aura sekelilingnya meledak. Energi api melingkari tubuhnya, seolah membentuk zirah tak kasat mata yang berkilau tajam di bawah sinar malam. Matanya menyala tajam, menatap Phoenix perak raksasa yang meluncur mendekat. Pedang malam gelap, gunung malam! Suara seruannya membelah udara. Pedangnya mengayun turun dari langit, seperti sebuah gunung raksasa yang jatuh dari atas. Inti pedang malam gelap menyebar ganas, menyelimuti setengah langit, membuat dunia seolah-olah tertelan malam yang abadi. Cahaya pun menghilang.
Wei Yi seolah menjadi perwujudan dari gunung megah yang tak tergoyahkan. Tebasannya turun dengan kekuatan yang setara ribuan ton, dipadukan dengan kekuatan tubuhnya yang telah menyempurnakan teknik tubuh Vajra tingkat ketujuh. Ratusan helai energi pedang tajam meledak, mengguncang ruang di sekitarnya. Dewa RRRR. Ledakan itu menghancurkan tanah berbatu di bawah mereka, membuat lantai lapangan retak dan pecah, bahkan sebuah menara di sisi lapangan runtuh seketika. Gelombang energi terlihat jelas dengan mata telanjang, menyebar seperti tsunami ke segala arah. Para penjaga di sekeliling lokasi pertarungan langsung panik dan berhamburan, kekacauan pun menyelimuti seluruh tempat. Ketika debu dan asap akhirnya menghilang, dua sosok muncul kembali, Wei dan Zhong Fighting. Zhong Fighting berdiri tegak, tubuhnya tak bergeming. Namun, yang lebih mengejutkan, Wei pun sama sekali tidak terluka. Bahkan, di wajahnya masih tergambar senyum penuh semangat dan percaya diri. Setelah menerima warisan seni bela diri dari Raja Alang Liu Zhong, meskipun kultivasinya belum bertambah, kemampuan bertarungnya meningkat drastis. Ia kini jauh lebih mahir mengendalikan energi, teknik, dan senjata. Bahkan bisa dibilang, dirinya telah melampaui batas seorang kultivator biasa. Jurus tombak raja sungguh luar biasa. Aku benar-benar baru pertama kali melihat teknik sekuat itu. Wei Yi tertawa sambil memberikan pujian tulus. Namun, Zhong Fighting hanya menatapnya dengan pandangan dalam dan tak menunjukkan sedikit pun ekspresi bangga. Setelah terdiam sejenak, ia akhirnya berkata pelan. Meski namaku masih diperhitungkan di dunia, aku sudah tua. Dunia masa depan adalah milik kalian, generasi muda. Melihatmu, aku akhirnya paham arti dari kalimat generasi muda lebih menakutkan dari yang lama. Raja terlalu memuji. Jawab Wei Yi sambil tertawa terbahak. Lalu, ia berbalik menatap sang pangeran ketiga, yang dari tadi hanya bisa berdiri terpaku dengan mulut menganga. Tanpa berkata apapun lagi, Wei Yi melambaikan tangannya dan membawa seluruh anggota sekte Raja Penakluk pergi. Pergi! Dalam sekejap, para tetua dan murid sekte mengikuti di belakangnya, seperti gelombang laut yang surut. Ribuan orang yang semula mengepung kediaman penguasa kota, kini bubar seketika, seperti angin yang melewati padang kosong. Namun, wajah sang pangeran ketiga memerah karena marah. Ia menggertakkan gigi dan berteriak kepada Zhong Fighting. Paman Raja, kenapa tidak menahan dia? Kalau tidak bisa membunuh, setidaknya lumpuhkan. Zhong Fighting menghela napas dalam, matanya menatap punggung Wei Yi yang semakin menjauh. Dengan nada berat, ia menjawab. Kau kira aku tidak ingin menahannya? Masalahnya, aku memang tak mampu melakukannya. Dia masih muda, tapi kekuatannya sudah melampaui tingkatannya. Bahkan aku pun tak bisa menjatuhkannya dengan kekuatan sekarang. Dahulu, jika ada yang mengatakan bahwa dia seorang raja bela diri top, tidak mampu mengalahkan seorang kultivator tingkat Lingwu, dia pasti akan menertawakannya sebagai omong kosong. Namun setelah pertarungan tadi, Zhong Fighting hanya bisa mengakui kenyataan pahit itu. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Wei Yi adalah dengan bertarung mati-matian, mempertaruhkan hidup dan mati. Tapi apakah itu sepadan? Kalau ia benar-benar membunuh Wei Yi di hadapan banyak orang, sekte Raja Penakluk tidak akan tinggal diam. Yang akan menanggung akibatnya, justru dia sendiri. Zhong Fighting tentu bukan orang bodoh. Karena itu, ia membiarkan Wei Yi pergi tanpa hambatan. Lebih baik kau pikirkan nasibmu sendiri sekarang. Lanjutnya sambil menatap sang pangeran. Begitu banyak orang mati, akan ada yang harus bertanggung jawab. Terutama leluhur bunga matahari, yang selama ini sangat dekat dengan sang kaisar, dan seorang ahli tingkat Marshal Sin kehilangan orang, seperti dia tidak akan dianggap enteng. Kematian orang sebesar itu, takkan selesai begitu saja. Mata Zhong Fighting kembali menatap tajam pangeran ketiga, seolah menyeratkan makna tersembunyi. Tubuh sang pangeran pun gemetar hebat. Seseorang harus bertanggung jawab. Tapi siapa?
Bukan Zhong Fighting, tentu saja. Itu hanya berarti, dirinya lah yang harus menanggung semua ini. Saat itu juga, wajah pangeran ketiga berubah menjadi pucat pasi. Ia akhirnya mengerti mengapa Wei membawa kembali semua mayat ke hadapannya. Tamparan atau hinaan? Itu tidak seberapa. Tapi mayat-mayat itulah kartu mematikan dari Wei. Bab 320, Amarah Kaisar Chu. Kematian para ahli tingkat tinggi dalam insiden kali ini, ditambah lagi kekacauan yang ditimbulkan oleh Wei, secara langsung membuat situasi yang semula bisa disembunyikan kini benar-benar tak bisa ditutupi lagi. Berita itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Bahkan jauh lebih cepat dibanding saat Wei meraih gelar juara dalam turnamen bela diri Jiangnan sebelumnya. Sebenarnya, ini tak mengherankan. Ketika memenangkan turnamen, Wei hanya mengalahkan lawan-lawan dari generasi muda. Sebagian besar masih dalam tingkatan Lingwu, dan meski punya nama, tak ada yang benar-benar menggemparkan dunia bela diri. Namun kali ini, yang tewas bukan hanya beberapa pembunuh dari kelompok pembunuh darah, tapi juga 5 hingga 6 ahli tingkat raja bela diri, yang masing-masing pernah dikenal sebagai sosok tangguh dan ditakuti. Dan yang lebih mengejutkan, leluhur bunga matahari, seorang ahli tingkat martial Saint Wuzong juga tewas di tangan Wei. Itu adalah berita yang bahkan menggetarkan seluruh negeri. Di dalam Kekaisaran Chu, seorang ahli tingkat Wuzong adalah simbol dari puncak kekuatan. Mereka dianggap sebagai raksasa di puncak dunia. Tokoh yang bahkan pejabat tinggi sekalipun harus memberi penghormatan. Ingin bertemu mereka saja sulitnya bukan main, apalagi membunuhnya. Namun kini, tokoh sekelas itu justru tewas di tangan Wei, seorang pemuda dari generasi muda yang bahkan usianya belum mencapai 2 dekade penuh. Apakah dia benar-benar hanya mengandalkan kekuatan? Atau ada rahasia lain di balik keberhasilannya? Tak peduli bagaimana caranya, hasil akhirnya sudah cukup untuk membuat dunia terbelalak. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru negeri secepat api melahap rumput kering. Guncangan di seluruh negeri. Kau dengar belum? Di Jiangnan terjadi peristiwa besar. Pangeran ketiga benar-benar kalah telak. Kabarnya, seluruh pasukannya dibantai habis oleh Wei dari sekte Raja Penakluk, bahkan termasuk leluhur bunga matahari. Leluhur bunga matahari? Kau serius? Bukankah dia yang dulu membantai 8 keluarga besar di Nanchuan hanya dalam semalam? Dia itu legenda pembantai. Katanya sudah pensiun dari Jin Yuek dan mengurung diri di istana. Kok bisa mati? Wei benar-benar monster. Membunuh leluhur bunga matahari, tokoh setingkat Wuzong, bukan main-main. Di antara generasi muda, siapa yang bisa menyainginya sekarang? Tak ada. Aku rasa dia pantas disebut sebagai anak muda terkuat di Kekaisaran Chu. Awalnya aku kira dia itu orang baik-baik, sopan seperti Lin Ruizong dari hutan pedang air kayu. Tapi ternyata dia lebih mirip dusa kejam, dingin, dan keji. Membunuh puluhan orang tanpa ragu. Tapi apakah keluarga kekaisaran akan tinggal diam? Aku rasa tidak. Ini pasti belum selesai. Semua kedai teh, penginapan, dan kedai arak di kota-kota besar penuh dengan bisik-bisik soal Wei. Warga biasa terkaget-kaget. Para ahli bela diri mendiskusikan dengan nada serius. Dan tentu saja, yang paling terguncang tak lain adalah keluarga Kekaisaran Chu. Puluhan prajurit elit hilang dalam semalam, termasuk satu tokoh pilar Kekaisaran leluhur bunga matahari, tewas mengenaskan. Bahkan bagi keluarga kerajaan yang penuh dengan ahli tingkat tinggi, ini tetap merupakan pukulan telak. Bahkan sang Kaisar Chu yang biasanya tenang dan penuh wibawa, tak bisa menahan amarahnya kali ini. Istana Kekaisaran, ruang baca Kaisar beberapa hari kemudian. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Suara Kaisar Chu terdengar tenang, nyaris datar. Namun justru ketenangan itu yang membuat suasana jadi mencekam. Pangeran ketiga berlutut dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tidak ada rasa lega sedikit pun di wajahnya. Justru sebaliknya, tubuhnya gemetar di bawah tekanan yang terasa seperti gunung menindih. Sebagai pangeran yang paling disayang, dia sangat mengenal ayahnya sendiri.
Ia tahu, di balik ketenangan Kaisar Chu, tersembunyi badai amarah yang mengerikan. Inilah sifat sang kaisar, diam ketika murka, dan mengamuk saat sunyi. Bahaya tak pernah datang dengan suara keras. Semua ini kesalahanku, Ayahanda. Hamba mohon dihukum. Tanpa pikir panjang, Pangeran ketiga langsung sujud dan mengakui kesalahan. Ia tahu tak ada gunanya menyangkal. Berita ini sudah menyebar luas bahkan di dalam istana sendiri. Semua orang sudah mendengar kabarnya. Kalau tidak segera menyatakan penyesalan, dia bisa benar-benar kehilangan segalanya. Bahkan dia tahu nyawanya pun mungkin jadi taruhannya. Apapun hukuman Ayahanda, hamba bersedia menerima. Takkan mengeluh sedikit pun. Ia terus bersujud, kepalanya membentur lantai berkali-kali. Darah mulai merembes dari dahinya. Wajahnya menunjukkan tekad keras dan kesedihan mendalam. Melihatnya seperti itu, ekspresi Kaisar Chu sedikit melunak. Bagaimanapun juga, dialah anak yang paling ia andalkan, dan perjalanan ke Jiangnan pun atas perintahnya langsung. Kini menyaksikan sang pangeran dalam kondisi seperti ini, hatinya yang keras pun sedikit tersentuh. Ceritakan secara lengkap, apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini suaranya lebih lembut, namun tetap tegas. Pangeran ketiga pun perlahan bangkit dan mulai menjelaskan. Namun tentu saja, ceritanya sudah dimodifikasi. Dalam versi ini, Wei digambarkan sebagai sosok licik dan penuh tipu daya, sementara dirinya hanyalah korban dari hasutan Lu Gonggong dan kesalahan anak buah yang salah membaca situasi. Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang terjebak, bukan pelaku utama, dan terus memohon agar Kaisar membelanya. Hamba mohon Ayahanda menjadi penegak keadilan bagi putra hamba ini. Kaisar Chu terdiam cukup lama, lalu berkata dengan nada tenang. Di utara, wilayah Gunung Gui akhir-akhir ini tak stabil. Persiapkan dirimu. 3 hari lagi, kau akan berangkat ke sana dan bertugas sebagai penjaga wilayah. Seperti disambar petir di siang bolong, wajah pangeran ketiga membeku. Gunung Gui, di bagian utara paling terpencil, adalah daerah beku, sunyi, dan sama sekali tidak strategis. Bahkan disebut-sebut sebagai tempat pembuangan oleh pejabat istana. Dan Kaisar melanjutkan. Tanpa izin langsung dariku, kau tidak boleh kembali ke ibu kota. Ucapan ini menghancurkan seluruh harapan terakhir di hati sang pangeran. Wajahnya langsung memucat seperti mayat. Selesai sudah. Jika aku dibuang ke tempat itu, bagaimana mungkin aku bisa bersaing untuk posisi putra mahkota? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi kaisar? Ayahanda, tidak, jangan. Suara pangeran ketiga bergetar. Seluruh tubuhnya melemas. Ia jatuh terduduk, tak mampu lagi berdiri. Semua ambisi, semua rencana, semua strategi yang selama ini ia siapkan hancur seketika. Namun Kaisar Chu hanya menggeleng perlahan. Aku mengerti kesulitanmu, tapi tetap saja, ada harga yang harus dibayar. Ia melambaikan tangan, dan 2 orang Kasim segera datang membopong tubuh lemas sang pangeran keluar dari ruangan. Setelah itu, Kaisar Chu duduk dalam diam cukup lama. Wei dari sekte Raja Penakluk, kau membunuh leluhur bunga matahari, dan kini bahkan membuatku harus menghukum anak yang paling aku cintai. Benar-benar, pemuda yang luar biasa. Namun di balik nada kagum itu, mata Kaisar Chu memancarkan cahaya tajam seperti pedang. Aura menakutkan perlahan menyelimuti seisi ruangan. Suhu udara seakan turun, dan dinding-dinding pun seolah bergetar. Kaisar Chu menatap ke arah selatan ke arah Jiangnan. Tapi, mampukah kau menanggung kemarahan seorang kaisar? Bab 321, sebuah rencana besar akan tercapai. Di sebuah dataran luas yang terletak